Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Hari ini secara lugas kita membahas mengenai argumen dan penolakan terhadap kebenaran agama. Pembahasan kali ini dalam materi filsafat agama. Sebelum kita merujuk, kita harus melakukan pemahaman terlebih dahulu. Keyakinan terhadap agama atau keyakinan tidak meyakini terhadap agama ini cenderung mewarnai dunia, teisme dan ateisme. Di sisi lain, aliran teisme itu mencoba mendukung, membela kebenaran Tuhan dari sudut pandang eksistensi Tuhan itu sendiri. Sedangkan ateisme menolak keberadaan Tuhan itu sendiri yang tidak bisa diwujudkan, tidak bisa diilmiahkan. Maka untuk penjabaran kali ini kita harus memandang historisitas dari filsafat itu sendiri. Kenapa berbicara keraguan-raguan terhadap Tuhan itu sendiri. Dan pada akhirnya ateisme itu cenderung membela teknologi yang dapat dibuktikan kebenarannya, dapat dirasakan kebenarannya sebagai wujud kebebasan dari berpikir manusia, sehingga secara tidak langsung mereka mempertuhankan teknologi dari segi scientific knowledge. Mari sebelumnya kita membahas dari asal muasal keraguan atau argumen keraguan terhadap kebenaran agama itu sendiri. Yang pertama yang saya catat itu aliran empirisme. Aliran empirisme, apa sih pengertian dari empirisme itu sendiri? Suatu aliran yang mengatakan sumber pengetahuan berasal satu kebenarannya dari pengalaman empirik, indrawi. Di sini yang saya catat sumber pengetahuan adalah pengamatan, kesan-kesan dan pengertian yang bersifat idea. Tokoh yang terkenal di empirisme itu adalah David Hume. Karena pada dasarnya David Hume itu sendiri meragukan eksistensi Tuhan. Karena tidak ada argumen yang jelas dan kuat untuk membuktikan adanya Tuhan, baik dari a posteriori dan a priori. A posteriori pengalaman sebelum pengetahuan sebelum pengalaman dan pengetahuan sesudah pengalaman. Karena kita ketahui menurut David Hume, alam merupakan materi dari bentuk wujud yang ada. Jika David Hume mengasumsikan adanya kesejajaran sebab akibat, maka alam ini harus dijadikan secara material, bukan pada hal spiritual. Jadi David Hume secara mutlak mengatakan Tuhan di sini bersifat transendental yang diyakini secara spiritual oleh manusia, maka dia tidak bisa menciptakan alam yang bersifat nyata. Sedangkan alam di sini menurut David Hume bersifat nyata. Maka David Hume dasar epistemologinya jelas. Berbeda dengan orang yang teisme, orang yang memiliki keyakinan keagamaan seperti kita. David Hume dia seorang empirik murni, mengatakan agama sebagai tahayul. Agama sebagai
sumber tahayul. Karena pada dasarnya manusia pertama kali menemukan cermin di alam, menciptakan Tuhan menurut seleranya masing-masing. Ini menurut David Hume melihat klasik agama, perjalanan agama-agama di dunia, khususnya keyakinan terhadap dinamisme dan politeisme di Yunani kuno. Jadi jelas secara epistemologi David Hume, dia mengatakan secara tegas dia menolak eksistensi Tuhan karena Tuhan sendiri bersifat abstrak, tidak nyata dan bersifat spiritual, sedangkan alam dia harus menjadikan sebuah materi. Dari mana bentuknya? Itu yang dipertanyakan David Hume. Karena keraguan-raguan David Hume sudah jelas. Agama sebagai determinisme yang kaku pada era ini. Jika Tuhan maha baik menurut David Hume, kenapa tidak menghilangkan kejahatan yang ada? Ini terminologi yang digunakan oleh David Hume juga secara tidak langsung juga kebanyakan digunakan dalam teologi Islam. Salah satu alirannya Qadariyah yang bersifat rasionalistik. Untuk masalah ini David Hume harus dapat menjawab kejahatan adalah bagian dunia yang tidak disempurnakan oleh Tuhan. Karena pada dasarnya, kata menurut David Hume, kekuasaan Tuhan itu tidak dapat diukur lewat entitas yang tidak memiliki kekuatan sama sekali atau lewat kekuatan natural. Jadi tidak ada perpanjangan atau wujud kenyataan dari Tuhan itu sendiri. Tuhan pada definisi di sini memang secara mutlak dia berkuasa, tetapi menurut David Hume di sisi lain manusia juga berkuasa terhadap dirinya sendiri, mau berbuat kehendak baik ataupun tidak baik. Tuhan memiliki kewenangan yang sebebas-bebasnya menurut David Hume. Tuhan yang maha bebas. Dan di sisi lain manusia juga memiliki kebebasan secara berpikir, secara bertindak. Tetapi kebebasan manusia ini lebih rendah tingkatannya dari kebebasan Tuhan menurut David Hume. Dengan demikian, kebebasan Tuhan diukur lewat kekurangan kebebasan manusia itu sendiri. Maka di sini sebenarnya sudah mendelik David Hume mengenai tentang eksistensi Tuhan secara tidak langsung dari perbuatan Tuhan, dari perbuatan mutlak Tuhan dan kebebasan Tuhan itu sendiri. Aliran yang kedua yang meragukan tentang kebenaran agama atau Tuhan itu adalah positivisme. Positivisme itu apa? Salah satu aliran di dalam ilmu filsafat yang memandang perlu untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya agar dapat mendapatkan suatu hukum yang universal, kebenaran dapat diterima. Jadi positivisme itu berasal dari kata positif, yang memiliki arti diketahui, dapat ditelaah, dapat dilihat, dan bersifat faktual, yang bersifat positif. Jadi aliran positivisme menolak segala di luar fakta dan kenyataan. Jadi positivisme ini berbeda dengan spiritualisme. Spiritualisme cenderung mengagungkan kebenaran transendental. Sedangkan positivisme hal-hal yang tidak nampak, hal-hal yang tidak terlihat, hal-hal yang tidak faktual, hal-hal yang tidak bisa diindrawi itu ditolak. Karena pada dasarnya aliran ini memandang kebenaran segala sesuatu yang dapat diukur secara jelas. Jadi
pada dasarnya positivisme itu memandang agama sebagai gejala peradaban manusia yang primitif. Nah, mungkin kalau Anda seorang fundamentalis, Anda yang memegang teguh agama, ini akan menjadi filsafat itu sesat. Ya, memang seperti sejarah, ya, pemikiran filsafat itu bersifat rasional murni, ya, bebas, karakteristiknya radikal untuk mencari suatu kebenaran, mentelaah suatu kebenaran. Jadi kita harus bisa memandang secara epistemologi sumber-sumber kebenaran apa yang dikatakan oleh aliran ini. Maka tokoh yang paling terkenal dalam positivisme adalah Auguste Comte, ya. Karena Auguste Comte itu membagi sejarah peradaban manusia menjadi 3, teologis, metafisis, dan positivis. Nah, menurut Auguste Comte, ya mungkin Anda mengenal Auguste Comte merupakan seorang filosof dan tokoh sosiologi, ya. Pada tataran teologi menurut Auguste Comte, manusia terpaku pada hakikat kebatinan segala sesuatu, sebab pertama dan tujuan akhir. Jadi seseorang masih percaya terhadap kepada yang hak, pada yang mutlak. Jadi menurut Auguste Comte, pada tahapan teologis ini terdiri dari beberapa tahapan lagi, ya, yakni animisme, politisme, dan monoteisme. Ya, tidak meyakini terhadap roh-roh, meyakini banyak dari dewa, dan meyakini satu Tuhan. Kira. Tahap yang kedua menurut Auguste Comte yakni tahapan metafisika. Tahapan metafisika sendiri perubahan bentuk dari kekuatan yang abstrak lewat proses dari generalisasi. Maksudnya apa? Dalam hal ini manusia mengetahui tentang kekuatan-kekuatan di luar dirinya, adri kodrati, yang berupa, ya, dewa diganti dengan kekuatan yang abstrak, dengan kekuatan di sini sudah memasuki fase nilai-nilai ketuhanan. Pada tahapan ketiga, manusia pada tataran positif. Apa maknanya? Ketika seorang telah sadar bahwasanya tidak ada gunanya untuk berusaha mencapai pengenalan secara ontologis, teologis, dan metafisis, zaman yang berkembang, maka seseorang tidak mau lagi meneliti awal dan tujuan alam semesta, tetapi berusaha menemui hukum-hukum kesamaan yang ada di belakang fakta melalui pengamatan dan akalnya. Dalam hal ini, ya, jadi keberadaan manusia, tujuan tertinggi pada zaman ini akan tercapai dari segala sesuatu yang disusun dalam fakta yang umum, akan menghasilkan ilmu pengetahuan berikutnya. Jadi kalau dalam paper sebelumnya saya menjelaskan, ya, pada tataran ini manusia cenderung mengagungkan scientific knowledge sebagai Tuhan secara tidak langsung. Yang ketiga, keraguan aliran di dalam filsafat adalah materialisme. Itu Anda berasal dari kata material, memahami kata ini. Suatu paham, ya, dari aliran filsafat, ya, material, dan isme itu aliran yang memandang materi sebagai sumber kebenarannya. Secara tidak langsung, yang dapat Anda garis bawahi adalah aliran materialisme tidak mengakui adanya roh, Tuhan, bahkan hantu, setan, dan malaikat hari pembalasan akhir yang bersifat, ya, transendental, yang bersifat tidak nampak. Ya, jadi aliran materialisme memandang, ya, satu-satunya yang ada di alam semesta ini adalah materi, ya, manifestasi dan aktivitas dari materi. Materi dan aktivitasnya di sini materialisme memandang bersifat abadi. Tidak ada penggerak pertama dan sebab pertama. Tidak ada kehidupan, tidak ada pikiran yang kekal. Semua gejalanya dapat berubah-ubah secara naluriah, dan pada ujungnya melampaui segala eksistensi dan kembali pada dasar material primordial abadi dalam satu perwujudan abadi dalam materi.
Karena ada 5 ciri-ciri paham, 5 dasar dari ajaran pemahaman aliran materialisme itu sendiri. Yang pertama, segala atau wujud yang berasal sumber itu berdasarkan dari materi. Ini dogmanya materialisme. Tidak meyakini adanya alam gaib, menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat untuk mencapai ilmu pengetahuan. Yang keempat, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama ilmu. Jadi inilah yang dikatakan pernyataan secara eksistensi manusia untuk menyingkirkan Tuhan sebagai hal-hal yang bersifat doktrin dogmatis. Apa yang dikatakan Nietzsche, God is dead, Tuhan telah mati, Tuhan telah dikubur, ya, untuk memposisikan manusia sebagai Superman, untuk memposisikan manusia sebagai makhluk yang super di hadap alam semesta. Yang kelima, menjadikan kecondongan dan tabiat manusia sebagai akhlak. Makanya kita sebagai umat yang teisme, monoteisme, meyakini Tuhan sebagai wujud yang lain, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, ya, untuk berpikir tentang keberadaan Tuhan melalui panca indera kita, melalui penghayatan dalam hidup kita, melalui dari hasil intisari keyakinan dogmatis kita, beserta pencarian kebenaran berdasarkan wahyu itu sendiri. Maka saya menggarisbawahi dalam filsafat agama pertemuan kali ini, ya, mewajibkan untuk bertafakur fiddin, untuk mencari kebenaran agama itu sendiri, bukan hanya berdasarkan dari cerita orang tua kita, dogmatis dari ustadz-ustadz atau dari pemuka agama kita, tetapi kita mencari kebenaran agama secara mutlak. Apabila, ya, Anda merasakan gula itu berasa manis, tetapi saya tidak bisa merasakan manis, itu tidak bisa dirasakan secara esensi, secara agama. Jadi seperti itulah Tuhan dapat dirasakan, bukan berarti saya memposisikan Tuhan sama seperti gula, tetapi karena Allah SWT bersifat mukhalafatul lil hawadits, harus dirasakan kebenarannya. Maka untuk itu kewajiban kita untuk mencari kebenaran agama sebagai seorang muslim. Mungkin itu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.